Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang koneksi cinta. Kita lihat, semoga hal-hal baik yang terjadi padamu, dan kalaupun mungkin ada yang negatifnya, ya kamu harus berfokus pada solusi. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Di sini ada Nine of Wands. Wow, dia memandangimu dari kejauhan ya. Saya merasakan energi di sini adalah energi kerinduan. Energi yang mana lagi betul-betul rapuh ya. Dirinya rapuh tanpamu nih, sampai dia hanya bisa memegang tongkat ya. Karena ya dia merasa bahwa cintaku lagi bersemi nih, bertumbuh ya. Ada Seven of Pentacles. Di sini dia merasa bahwa mungkin selama ini saya sudah menutup hati, saya sudah tidak bisa menerima cinta, ataupun mungkin patah hati. Akhirnya kamu datang membawa sejuta harapan ya, tetapi ternyata ya dia merasa bahwa kok cinta ini begitu rumit. Cintanya tak tersambut olehmu ya, ataupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa dunia ini tidak merestui akan cinta kita ya. Jadi dia patah hati atau cintanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Kalaupun mungkin kondisinya di sini ada beberapa yang saya rasakan energinya ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, ataupun restu orang tua, masalah keuangan juga, dan ya mungkin kamu sudah mempunyai pasangan. Nah ini, ataupun dia sudah mempunyai pasangan, tiba-tiba jatuh cinta kepada kamu, yang mana notabene juga kamu sudah mempunyai pasangan ya. Jadi bingung, kenapa cinta begitu rumit, kenapa cinta ini begitu runyam, kenapa cinta ini begitu menyiksa, kenapa cinta ini kok sangat-sangat membuatku terluka. Dia merasa bahwa kamu sosok yang baik ya, kamu sosok yang sangat bisa mengerti akan dirinya, kekurangannya, dan dia nggak tahu kenapa ada koneksi aja dengan dirimu yang mana dia nyaman bersamamu. Tetapi ya itu karena ada perbedaan dia menjaga jarak ya, karena dia tahu bahwa cintaku tidak tersambut ya, ataupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa aduh kayaknya nggak usah deh, di awal aja udah banyak perbedaan, di awal aja udah banyak tantangan, ya udah saya capek untuk menguras energi, dimana mungkin kemarin saya berharap kamu bisa membuatku bahagia ya, karena situasi dan kondisi dimana kita dipertemukan di kondisi yang tidak tepat ya, sehingga saya harus merelakan kamu lagi gitu ya. Merelakan ya artinya ya saya nggak bisa berjuang dan nggak bisa berharap banyak kepadamu, walaupun mungkin di awal dia berharap banyak gitu, karena kondisinya ya dia merasa bahwa
kamu yang bisa membuatku bahagia dan bisa menumbuhkan rasa cinta lagi gitu di dalam hati gitu kan. Tetapi kesini-sini malah banyak halangan, banyak hambatan, banyak rintangan, dan bahkan aku tahu ternyata cintamu terbagi. Ya, mungkin ya tadi kamu sudah mempunyai pasangan ataupun mungkin kamu belum bercerai resmi negara sehingga dia merasa bahwa aduh kayaknya nggak bisa, harus betul-betul up dulu ya. Kamu move on, saya pun move on. Kamu menyelesaikan masalahmu, statusmu dan lain-lain ataupun diriku ya sehingga kita bebas, tidak ada ikatan apapun dan kalaupun jodoh ya saya akan berjuang untukmu. Tetapi untuk saat ini saya merasa patah hati. Nah, ini dia merasa patah hati. Ini bisa juga energinya di kamu ya. Kamu yang patah hati di mana saya merasakan juga ada yang kamu sukai tapi ternyata dunia ini tidak merestui ya. Mungkin ada perbedaan tadi agama, usia, budi, bangsa ataupun dia sudah menjadi milik orang di mana akhirnya kamu merasa wah, kenapa ya saya terlambat ya. Padahal kamu sudah memberikan sinyal-sinyal baik gitu, tetapi ternyata ya, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Oke, kita lanjut di sini ya. Dia merasa bahwa kamu sosok yang sangat, yang selama ini dia tunggu-tunggu, yang dia cari ya. Dimana ya kamu bisa memberikan kehangatan, bisa menjadi sahabat yang baik ya. Karena mungkin ada beberapa dari kalian yang intens bersama, dari sahabat tiba-tiba menimbulkan rasa ya. Rasa nyaman, rasa suka, rasa sayang ya itu muncul karena dari pertemuan yang intens dari sahabat ataupun mungkin ya dia hanya melihat kamu dari kejauhan aja sudah senang gitu, dimana wah ini orang ini yang selama ini aku cari. Pas komunikasi ternyata nyambung, kamu orangnya ramah, kamu orangnya juga baik ya. Nah ini, kalaupun mungkin ini dikoneksi kamu ya, kamu juga merasa bahwa dirinya yang selama ini kamu cari gitu, dia perhatian, dia baik, dia juga humoris ya, nyaman aja bersama dia dan nyambung dalam komunikasi. Mungkin di awal dia tidak merasakan itu ya, tetapi kesini-sini dia merasakan cinta yang begitu tulus dari dirimu, di mana ya dari komunikasi, terus dari tindakanmu, dari tatapan matamu, walaupun mungkin kamu tidak berkata-kata ya, tetapi dia merasa bahwa ada kesejukan di matamu dan membuatku bahagia gitu berada di dekatmu ya. Dan di sini dia hanya bisa melihat kamu ya, merelakan, karena ada beberapa yang wah ternyata cintaku ditolak, aku dianggap sebagai sahabat ataupun mungkin teman rasa pacar doang ya. Dia merasa aduh kenapa ya kamu begitu jahat, kemarin di awal kamu memberikan harapan-harapan, akhirnya aku berharap ya, karena mungkin ada yang baper gitu. Jadi ya kamu mungkin senyum-senyum aja langsung dia wah dia suka saya nih ya, atau kamu menggoda halo sayang, dia balas halo cinta, padahal guyonan, tapi dia sudah rasa wah dia suka saya, ujung-ujungnya cuma teman doang ya. Nah, dia berharap lebih sebenarnya. Dia berharap lebih nih ya orang ini. Ada yang kalau macam bilang kayak Ca masa sih, ya sudah berarti kalau kamu merasa ragu dengan readingan ini ya, ya berarti readingan ini bukan untukmu ya, jangan dipaksakan, karena saya hanya membaca sesuai energi yang paling tinggi ya, dimana ada orang yang falling in love kepadamu tetapi ternyata situasi dan kondisi tidak memungkinkan, akhirnya dia patah hati lagi. Ataupun mungkin kamu falling in love sama dirinya tetapi ya tadi situasi dan kondisi tidak memungkinkan ya, banyak masalah ataupun faktor apapun ya, sehingga akhirnya ya kamu patah hati, dimana kamu lagi ingin diam sendiri dan merenungi akan cinta. Nah ini ya, dia merasa bahwa kamu sosok yang diinginkannya, tetapi ternyata kamu udah punya pasangan, ataupun ternyata aku dianggap sahabat aja ya. Tuh, dia harus berusaha untuk move on lagi, dia harus berusaha untuk tegar lagi ya. Dimana kemarin kamu membuatnya happy, sekarang membuatnya patah hati lagi, membuatnya nggak nyaman lagi. Di sini ada beberapa mungkin kamu sudah intens bersama dengan dirinya ya, di sosial media ataupun mungkin tukaran nomor WhatsApp ya, chatting-chattingan. Pada saat kondisinya kamu gabut ya dia selalu ada gitu ya, tetapi pada saat kondisinya kamu tahu bahwa kebenarannya bahwa dia sudah mempunyai pasangan ataupun mungkin dia hanya menganggapmu teman saja gitu ya, atau ya pokoknya intinya seperti gitu, ataupun mungkin dia sudah mengutarakan cinta tapi kamu menolaknya karena situasi dan kondisi, akhirnya ya renggang, sudah nggak ada komunikasi yang bagus,
Kadang-kadang dia lihat HP, aduh kamu WA nggak ya, kamu ada chat nggak ya, yang selama ini mungkin kamu WA dia ataupun dia WA kamu ya, ada komunikasi tapi kok nggak ada gubris, nggak di WA lagi, nggak ada kabar lagi ya. Kadang-kadang dia melihat storymu ya, ataupun pantau-pantau juga ya, di sosial media kamu lagi ngapain, kok nggak ada kabar gitu ya. Tetapi ya itu, dia harus tetap enjoy, tetap happy, seolah-olah biasa aja, padahal sebenarnya hatinya terluka. Inginkan kamu hadir masuk dalam hidupnya. Dia ibaratkan kamu tuh kekuatannya gitu. Tetapi sekarang dia lagi rapuh. Kenapa? Karena kamu pergi meninggalkannya. Ya. Walaupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa ya itu hak kamu gitu. Saya terlalu berharap. Tetapi ya mau bagaimana lagi? Cinta ini melemahkanku gitu. Dia inginkan kamu, ya. Tetapi ternyata kamu tidak menyambutnya dengan baik. Akhirnya dia patah hati dan terluka lagi. Tuh ya, dia hanya fokus ke cari duit aja deh. Kayaknya cinta-cintaan ini bikin pusing ya. Dia makanya lebih banyak kerja dan kerja supaya bisa mengalihkan perasaan sedih dia ke kamu ya. Dimana ya udah deh, kalau ada duit kan saya bisa happy ya, ketimbang sudah nggak ada cinta, nggak ada duit lagi ya, stres pula ya, lama-lama sakit, nggak ada yang urus juga. Jadi dia lebih oke, mendingan waras aja deh dibandingkan dengan patah hati yang kayak begini ya. Setidaknya aku ada uang, saya bisa happy dengan siapa kek, dengan teman kek, dengan siapa gitu ya. Ya, tidak rela mengikhlaskanmu sebenarnya, tetapi harus karena situasi dan kondisi. Dia merasa bahwa kalau seandainya aku duluan gitu ya, mengutarakan cinta ataupun mungkin kita dipertemukan dahulu atau gimana gitu ya, saya sangat bahagia sekali. Tetapi ternyata keberadaanmu membuatku baru tersadar saat ini gitu, bahwa kamu orang yang selama ini aku cari. Karena ada beberapa yang mungkin sudah banyak bertemu ya, tetapi belum ada rasa gitu. Tapi pas kok kesini-sini langsung timbul rasa sayang, rasa cinta kepada dirinya gitu. Em, Ya pokoknya intinya seperti gitu ya. Inginkan kamu ada di hati, inginkan kamu berada di sampingnya. Kadang-kadang dia berimajinasi ya, kamu ada di sampingnya, memegang tangannya, memeluknya, ya dia bercerita keluh kesahnya ya. Eh, dan ya dia happy aja, walaupun mungkin sendiri dengan imajinasinya. Ya mau dipaksakan gimana lagi kalau memang situasinya kayak gini gitu, walaupun mungkin kondisinya seperti menghayal ya, menghayalin kamu ya, berimajinasi yang nggak nggak seperti realitanya. Tetapi setidaknya dia sudah bahagia ya, walaupun hanya berimajinasi denganmu. Ketimbang bersama ujung-ujungnya ribut, ketimbang bersama ujungnya pusing, ketimbang bersama ujung-ujungnya kamu udah punya pasangan ataupun sakit hati, saling menyakiti dan tersakiti. Mendingan ya diam-diam aja mengagumimu dari kejauhan, dan ya berharap semoga kamu bisa bahagia di sana walaupun dirinya sedih di sini menahan rindu. Waduh, sedih menahan rindu nih ya. Karena di sini dia orangnya apa ya, kalau mau dibilang ya mau bagaimana kalau orang patah hati gitu ya, loyo gitu, sedih. Ya, tetapi harus tetap hidup, harus tetap makan, harus tetap kerja gitu. Ya, kerja untuk makan gitu kan. Bagaimana dia mau makan kalau nggak kerja gitu kan? Ya, karena kerja juga terpaksa. Tetapi ya itu, cinta ini betul-betul merapukannya. Dia inginkan kamu hadir dalam hidupnya, mengisi kekosongannya dan mengerti akan dirinya, akan masa lalunya, dan dia mau berubah. Ini ada juga yang mungkin kondisinya mungkin masa lalunya kelam ya, sehingga kamu mungkin menilai dia jelek, dia takut seperti gitu ya. Mungkin entah dia broken home atau sudah single parent, ataupun artinya keluarga broken home ya. Jadi wah, jangan sampai nanti ada trauma atau gimana, ataupun mungkin ya itu dia single parent, aduh jangan sampai nanti dia memperlakukan saya yang negatif, ataupun mungkin sudah punya anak, wah nanti anaknya gimana, ataupun ini dia janda atau duda, wah nanti bagaimana keluarganya gimana, menerima tidak. Nah ini ada banyak hal ya yang mana dia merasa bahwa kayaknya memang sulit ya untuk kamu menerima akan kondisiku di mana dengan status dan masa laluku yang kelam. Tetapi dia ingin berubah demi kamu. Tapi kalau seolah-olah kamu kayak nggak percaya gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya dia merasa bahwa ya memang saya pantas mendapatkan ini karena kelakuanku di masa lalu dan dosa-dosaku. Dimana akhirnya saya mempermainkan orang lain, dan ya sekarang saya tidak dipercayai oleh orang yang saya sayangi, saya sukai gitu. Susah untuk mendapatkan
kepercayaanmu lagi karena kondisinya ya masa laluku yang kelam. Nah ini ya, jadi dia ingin mendapatkan sosok dirimu yang bisa mengerti akan dirinya, tetapi dia merasa bahwa kayaknya kamu tidak sepenuhnya menerima dia. Kamu cuman menganggap dia sebagai sahabat dan orang partner bicara ya, komunikasi. Walaupun nyambung dan saling menguatkan, saling mensupport, tetapi ternyata dia merasa bahwa kamu kayaknya masih mensupport cuman di mulut, di hati tidak ya. Karena ya kamu tidak menginginkannya, cuman teman rasa pacar aja, ataupun kamu lebih memilih pasanganmu. Ini ada juga yang mungkin bertengkar dengan pasangannya, akhirnya lari ke dia, terus rasa nyaman, rasa enjoy, rasa happy gitu. Tetapi ya tetap aja tidak bisa meninggalkan pasangannya. Ini bisa di dirinya yang tidak bisa meninggalkan pasangannya, atau dari dirimu yang tidak bisa meninggalkan pasangan kamu ya. Sehingga dia merasa bahwa saya ini hanya pelampiasan dari lukamu ataupun dari kesepianmu ya. Walaupun mungkin kondisinya saya dijadikan tumbal ataupun orang kedua sebagai pilihan, bukan prioritas, tetapi ya nggak apa-apa. Saya ikhlas dan ya rela mengikhlaskanmu, walaupun memang agak sedikit marah ya, ataupun kecewa, tetapi ya saya akan menerima takdirku. Itu keputusanmu, itu pilihanmu ya. Saya tidak bisa, dia merasa begini, saya tidak bisa memaksa juga. Nah itu ya, tetapi ya kamu selalu di hatinya, kamu masih diingatnya sampai sekarang, dan bahkan terbawa mimpi ya. Tadi berimajinasi, semoga kamu bisa datang betul-betul nyata kepadanya, bukan hanya sekedar imajinasinya. Nah itu harapannya ke depan. Tetapi kalaupun tidak ya, dia nggak bisa memaksakan keadaan juga. Dia hanya bisa berdoa semoga kamu bahagia. Dan ya dia tetap harus bisa menjalani kehidupan untuk move on dari dirimu. Oke, itu yang saya rasakan ya dari energi patah hati, dimana cintanya bertepuk sebelah tangan karena situasi dan kondisi, dan ya akhirnya merelakan cintanya untuk kebahagiaanmu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dan zodiaknya, agar kamu yakin bahwa dirinya lah yang terkoneksi dalam readingan ini, saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Kita ke inisial dulu. Untuk inisial di sini saya sudah menarik energi dia, orang yang terkoneksi dengan dirimu. Oke, kita lihat untuk koneksi inisial, kamu terkoneksi dengan ada huruf D, H, R, Z, G, T, I, J, S, Q, L, E, C, X, B, N, F, U, dan Q. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun mungkin kondisinya tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya, saya sudah menarik energi zodiak juga di sini, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Gemini, ada bintang Leo, ada Aquarius, ada Pisces, Sagittarius, Cancer, Taurus, Capricorn, dan bintang Libra. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, lebih nyaman, tenang, damai, dan dipenuhi cinta kasih. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.